bagaimanapun bagusnya suatu negeri, kalau penduduknya berpaling dari ketaatan kepada Allah, hancur ya. Nah, dengan bermodalkan ketaatan, ya, di antara ketaatan yang terpenting itu adalah jangan berselisih, bersatu padu, ya, kaum muslimin. Maka janji Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman. Ya, makanya terus perbaiki agama kita, terus perbaiki budi pekerti kita, keimanan kita, ketauhidan kita, terus bertahap kita perbaiki. Ya. Maka janji Allah, orang-orang yang beriman ini ya akan diberi kekuasaan selama mereka ya terus berpegang teguh kepada kitabullah ya dengan ketaatan yang istiqomah. Ya. Ini disampaikan dalam surat An-Nur surat ke-24 ayat 54 dan 55. Ini saya bacakan tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat ini ya. Ayat ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya. Bahwasanya dia akan menjadikan umatnya sebagai khalifah di muka bumi, yaitu pemimpin dan pemerintahan bagi manusia. Negeri mereka menjadi baik dan orang-orang akan tunduk kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan rasa takut mereka kepada manusia dengan rasa aman dan memberikan kekuasaan kepada mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian dan hanya milik Allah segala pujian dan karunia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wafat sebelum terjadinya fatu atau penaklukan Mekah ya. Khaybar, Al-Bahrain, seluruh jazirah Arab dan segenap negeri Yaman dengan kesempurnaannya, kemudian mengambil jizyah atau upeti dari orang-orang Majusi ya, serta dari sebagian penjuru Sam. Beliau mendakwahi Heraklius, raja Romawi ya, Makaukis, penguasa Mesir dan Alexandria, Raja Aman dan Najasyi, Raja Habasyah atau Ethiopia. Semoga Allah merahmati dan memuliakannya yang berkuasa setelah Raja Asama. Ya. Ketika Rasulullah SAW wafat dan Allah memilihkan baginya kemuliaan di sisinya, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah setelahnya. Namun sebelum meninggal, beliau sallallahu alaihi wasallam telah menundukkan dan menaklukkan jazirah Arab, mengutus pasukan Islam ke Persia yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan berhasil menaklukkan sebagiannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ini serupa dengan firman Allah mengenai Nabi Musa dalam ayat yang lain. Surat Al-A'raf, surat 7, 129. Ya, ini dicatat saja untuk nanti dibaca di rumah. Ya. Dan firmannya yang lain dalam surat Al-Qasas, surat 28, ayat 5 dan ayat ke-6. Ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bercerita kepadanya, suatu ketika aku membonceng Rasulullah, ya, tidak ada tempat lain antara aku dan Rasulullah selain ujung tunggangannya. Kemudian beliau bersabda, hai Mu'adz. Ya, ini hai Mu'adz ini sampai dipanggil 3 kali ya.
wahai Rasulullah, ya wahai Rasulullah sampai 3 kali. Ya. Kemudian Nabi bersabda, apa hak Allah atas manusia? Ya. Muaz menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, hak Allah atas manusia adalah mereka berkewajiban menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ya. Jadi negeri ya yang aman itu, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ketika umatnya tunduk taat patuh kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada pemimpinnya, ulil amri. Ya, ini tentu saja yang kita cita-citakan semuanya. Ya, sebagaimana ya firman Allah dalam surat Saba ya, surat 34 ayat 15 dan ayat 16. Namun ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, akibatnya ya. Kita lihat ya, surat Saba, surat 34, ayat 15 dan 16. Surat 34, Saba, ayat 15-16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية. جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من شدر قليل. Sadaqallahul adzim. Ya, pelajaran dari negeri Saba ini ya, bagaimanapun bagusnya suatu negeri ya, kalau penduduknya berpaling dari ketaatan kepada Allah, berpaling ketaatan kepada Rasulnya ya, termasuk ketaatan kepada pemimpin yang soleh ya, maka ini akibatnya. Ya, mereka berpaling, ya, hancur ya. Setelah ini diceritakan banjir ini sampai merubuhkan bendungan ya. Ada bendungan yang namanya bendungan Ma'rib ya, sampai
luluh lantak negerinya. Nah, kita juga harus introspeksi. Kalau kita di negeri kita ini banyak musibah, ya, macam-macam musibah. Nah ini ya barangkali ada keterlibatan kita, kesalahan kita dalam memilih pemimpin. Ya, kita harus istighfar semuanya. Ya, kita canangkan tobat nasional. Ya, semuanya kita berkontribusi ya dalam mendatangkan musibah ini, karena memang ya kita tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Ya mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Ya. Sehingga yang kita inginkan adalah negeri yang penuh berkah, ya, yang dipimpin oleh seorang yang soleh, ya, sehingga keberkahan dari langit dan dari bumi itu akan datang, ya, dan penduduknya penduduk yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, kita tutup dengan surat 7, surat Al-A'raf ayat 96. 796. Surat Al-A'raf, surat 7 ayat 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون من السماء والأرض ولكن كذبوا وأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Nah, insyaallah tadabbur Quran seperti ini adalah bagian upaya untuk mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita terjauh dari mendustakan ayat-ayatnya. Tiap minggu terus Kang Dedi ya ngulem bapak-bapak sareng ibu-ibu sadayana supaya jangan sampai mendustakan Al-Quran. Kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa, maka keberkahan akan datang kepada kita semua. Ya.